AudioJungle. Tujuan pembelajaran melalui pengamatan diskusi dan praktik yang dilakukan di kelas daring, peserta didik mampu menjelaskan dan mengidentifikasi tentang adanya kitab-kitab Allah secara teliti dan cermat dan bertanggung jawab. Kompetensi inti KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif. Lanjut ke KI 3. KI 3 memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan. KI 4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Indikator yang harus dicapai 3.1.1 menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 3.1.2 menjelaskan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan 3.1.3 mengidentifikasi ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Masih di indikator yang harus dicapai, 3.1.4 menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 3.1.5 mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi, seperti biasa kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Tidak akan pernah bosan, Ibu akan selalu mengingatkan kepada kalian untuk jaga jarak, tetap di rumah, pakai masker, dan biasakan hidup sehat. Sering cuci tangan. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu akan mengulas kembali di pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang masih di kitab-kitab Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, yang mana makna beriman kepada kitab Allah itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasulnya yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Yang mana di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya, yaitu yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana di dalam kitab-kitabnya itu ada berisikan tentang di mana di kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud, di dalamnya berisi doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Dalam kitab Taurat di dalamnya berisi petunjuk dan cahaya kebenaran. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, yang mana di dalamnya berisi petunjuk dan penerangan. Dan di kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang berisikan ajaran-ajaran Allah untuk memberi petunjuk dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang kedudukan kitab-kitab Allah. Baik anak-anak, kita masuk ke kedudukan kitab-kitab Allah, yang mana kedudukan kitab Allah itu ada 4. Yang pertama, kitab Allah itu sebagai pedoman manusia dalam hubungannya dengan Allah. Bayangkan saja, seandainya tidak ada kitab-kitab Allah, sangat mungkin manusia itu melakukan penyimpangan. Hal ini dapat kita perhatikan pada realitas kehidupan individu dan masyarakat di sepanjang masa. Seperti dari zaman dahulu sampai zaman sekarang juga mungkin masih ada, seperti menyembah berhala, benda-benda keramat. Intinya memohon pertolongan kepada selain Allah.
Coba perhatikan di lingkungan kalian, apakah masih ada yang melakukan seperti menyembah berhala? Mungkin kalau berhala sudah tidak ada ya, tapi menyembah, mengkeramatkan benda-benda, ada enggak? Nah itu termasuk dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan syirik, yang mana perbuatan syirik itu adalah dosa besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah terkecuali melakukan taubat. Lanjut ke bagian yang kedua, yaitu kitab Allah itu sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri. Maksudnya apa? Mengurai tentang hubungan manusia dengan dirinya sendiri menjadi sesuatu yang sangat rumit karena tidak ada garis pemisah. Kenyataannya, sebagian orang hampir melupakan keberadaan dirinya, bahkan banyak pula yang tidak menyadari asal kejadiannya, dari apa ia diciptakan dan untuk apa ia diciptakan. Sehingga Allah mengingatkan dalam firman, yaitu surat Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Oleh karena itu, manusia tentu harus menyadari tentang fungsi dan tugasnya dalam kehidupannya agar terhindar dari kehidupan yang tidak baik. Maka konsekuensinya adalah kita harus selalu tetap berpegang teguh pada ajaran yang terdapat dalam Kitabullah. Lanjut ke bagian 3 tentang kedudukan kitab Allah, yang mana bagian yang ketiga ini adalah kitab Allah sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Maksudnya apa? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia di dunia ini saling membutuhkan antara satu dan yang lainnya, karena kita ini adalah makhluk sosial. Jadi manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, bagaimana ikhtiarnya supaya kita hidup itu berjalan dengan baik dan harmonis? Kita harus saling hormat menghormati, saling menghargai, sehingga terjalin persatuan yang kokoh. Nah, kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu kitab Allah sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan alam dan lingkungannya. Nah, selain mengajarkan hubungan dengan sesama manusia, kitab Allah juga mengajarkan bagaimana mengolah serta memanfaatkan lingkungan hidup dan alam untuk kesejahteraan dan kemaslahatan hidup manusia itu sendiri. Bisa kalian buka nanti di surat Luqman ayat 20. Nah, tidak terlepas dengan pemanfaatan alam itu sendiri, manusia tidak dapat terlepas dari peraturan-peraturan Allah. Jangan sampai karena ada kedudukan kitab Allah ini dengan alam dan lingkungannya, kita bisa dengan semena-mena, kita dengan seenaknya merusak lingkungan dan alam. Tetap kita harus berada dalam peraturan-peraturan Allah yang berlaku di alam semesta ini, supaya pemanfaatannya itu lebih menjadi rahmat bagi kehidupan manusia. Baik, lanjut ke materi fungsi kitab-kitab Allah, yang mana fungsi kitab-kitab Allah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Di sini pun terbagi menjadi 2, yaitu mendapat sumber asasi untuk mengatur kehidupan manusia dalam meningkatkan kebudayaannya, cara berpikirnya, dan perilakunya. Maksudnya apa? Di dalam Al-Quran itu sudah diatur ya, bagaimana cara perilaku kita terhadap orang tua, bagaimana cara perilaku kita kepada guru, kepada sesama teman, kepada adik kelas, itu telah diatur ya. Kemudian yang bagian yang kedua adalah mendapat bimbingan atau petunjuk dalam kehidupannya. Bisa kalian nanti buka surat Luqman ayat 22 ya, coba dibuka dan dibaca arti dan isi kandungannya. Kemudian fungsi kitab Allah yang kedua adalah sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Kitab-kitab Allah menanamkan kepada manusia agar saling hormat, menghormati, dan memandang bahwa manusia itu sama, tidak dibeda-bedakan. Jangan sampai, punten, maaf, misalkan teman kalian ada yang dari rasnya kulit hitam, jangan mentang-mentang teman kalian itu rasnya kulit hitam lalu kalian membeda-bedakan. Enggak, maaf ya, saya itu kulitnya sawo matang misalkan, jadi saya harus main dengan sawo matang kembali. Dan jangan sampai seperti itu.
Jadi Allah itu memandang manusia itu semuanya sama. Karena di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan kata manusia itu sebanyak 332 kali, yaitu dengan kata anas, al-insan, bani Adam, itu semua artinya manusia ya. Dan panggilan ya ayyuhan nas sebanyak 28 kali. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak membeda-bedakan antara manusia satu dan yang lainnya, baik itu satu kelompok atau bangsa atau ras atau apapun itulah. Kemudian fungsi kitab yang terakhir yaitu pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana artinya adalah bekerja, belajar, dan memberikan kontribusi yang positif agar dapat memajukan bangsa dan negaranya melalui bidang dan tugasnya sesuai dengan profesi dan posisi masing-masing. Misalnya, sebagai pelajar harus mampu mendisiplinkan diri dalam segala bidang. Sebagai pegawai misalnya, kita tuh harus bisa dengan bekerja dengan baik dan menghindari perilaku korupsi. Terus, misalkan ada orang tua kalian yang sebagai pekerjaannya sebagai pedagang. Nah, sebagai pedagang kita itu harus apa? Harus melakukan usaha dengan jujur dan tidak menipu para pembelinya. Paham? Ibu harap paham ya. Ya baik anak-anak, jadi kesimpulan untuk materi hari ini tentang kedudukan dan fungsi kitab-kitab Allah itu, yang mana kedudukan kitab-kitab Allah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kitab Allah itu sebagai pedoman manusia dalam hubungannya dengan Allah. Yang kedua, kitab-kitab Allah itu sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri. Yang ketiga, kitab-kitab Allah itu sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Dan yang terakhir, kitab Allah itu sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan alam dan lingkungannya. Kemudian tentang fungsi kitab Allah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Yang kedua, sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik anak-anak, untuk materi hari ini dicukupkan sampai di sini. Ibu mohon maaf dari segala kekurangan dan kekhilafan Ibu. Ibu mohon supaya dapat dipahami ya. Kalau misalkan ada yang belum dapat dipahami, kalian bisa langsung tanyakan kepada Ibu. Baik, kita akhiri materi hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.